Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalang pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Dan para pendengar, Tuhan Yesus juga urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Gembala kami sangat baik, kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat 13 sampai ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, celakalah engkau Karasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca dan mendengar serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah murid yang setia melaksanakan misi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus dan murid-muridnya pergi memberitakan kabar gembira atau kabar Injil, keselamatan yang berasal dari Allah. Mereka pertama-tama pergi kepada bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Israel keturunan Yakub. Namun harapan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Orang-orang yang dekat seringkali jauh lebih sulit menerima dan percaya kepada Kristus. Karena itu, keluarlah perkataan keras kepada mereka dari Tuhan Yesus. Celakalah engkau Kasrasim, celakalah engkau Betsaida. Dan perkataan keras ini dapat dimengerti dan dimaklumi mengingat sudah berapa banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Kristus di daerah-daerah ini, tapi mereka tetap keras kepala dan tidak mau menerima Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, dalam hidup ini kita kadang membutuhkan teguran keras yang mungkin menyakitkan. Teguran keras itu diperlukan agar kita menjadi sadar dan bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Sebagai murid, kita dipanggil untuk terus setia pada misi hidup kita, yaitu membawa orang lain kepada Kristus. Kadang-kadang kita perlu menegur dengan keras, mengkritik dengan tajam, bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi semata-mata karena begitu besarnya kasih Tuhan yang tak menghendaki seorang pun binasa. Jadi Tuhan mau supaya semua orang masuk surga yang kekal. Dia tidak mau seorang pun binasa. Itulah misi Tuhan. Itu juga yang menjadi misi kita untuk memberitakan Injil, supaya semua orang masuk surga yang kekal. Tapi iblis tidak mau. Iblis mau supaya semua orang masuk neraka yang kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah kita memiliki hati yang peka bila ditegur oleh sahabat kita? Apakah kita berterima kasih mendengar kritik yang membangun pertumbuhan iman kita? Sebaliknya, apakah kita berani menegur dan mengingatkan saudara kita atau teman kita, sahabat kita, apabila mereka tersesat? Dan ini harus kita lakukan, karena itulah perintah Tuhan Yesus. Menegur itu pun mengandung risiko ditolak atau disangkal seperti Tuhan Yesus. Tapi kita tetap harus berani menegur dan berani memberitakan Injil, supaya ada banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami berani memberitakan Injil, menyampaikan misi Kristus, supaya ada banyak orang diselamatkan di dunia ini. Ampuni dosa kami Tuhan,
Dengarlah doa kami dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai berjumpa di kesempatan yang lain.